ini yang akan kita pelajarin ya dengan saya ya. Jadi kita akan belajar, tadi kita sudah cerita tentang sumur pengumpul ya. Nah, nanti kita setelah ini kita bicara saringan, grid chamber, ekualisasi, bak pengendap ya. Nah, ya, nanti ini tentu nggak akan belajar betul-betul secara detail ya, tapi logiknya saja sebetulnya ya. Nanti sama latihan-latihan, nanti tentu variasi-variasi bagaimana perencanaannya nanti tergantung bacaan buku kalian, dan nanti ketika lulus seberapa sering ngerancang gitu ya nanti atau tugas akhir ya, karena approach-nya bisa banyak ya. Nah, ini screen ya. Screen itu fungsinya apa? Fungsinya ya menyisikan material kasar ya. Nih ya, untuk menyisikan material kasarnya ya. Oke ya. Oke ya, nggak apa-apa ya, silakan saja ya. Nanti mudah-mudahan rekamannya bisa saya share segera ya. Ya, nah komponen pentingnya apa di dalam unit saringan ini? Biasanya ya pasti pintu air ya. Pintu air untuk apa? Nah, nanti saya ceritain ya. Nah, pintu air contohnya ini ya. Ada yang mekanik, ada yang manual ya. Kalau mekanik tekan tombol turun naik ya. Tapi kalau manual ya terpaksa harus diputar tuh biasanya ya. Bentuknya gate valve biasanya ya. Kemudian ada screen ya. Screen itu ada dua, ada yang manual screen, ada mechanical screen ya. Ya ini ya. Nah, kalau manual ya nanti pembersihannya oleh operatornya, oleh petugasnya ya. Kalau mechanical dia akan bekerja secara otomatis kemudian masuk langsung ke dalam penampungan ya. Kemudian komponen apa lagi yang ada? Harus ada penampungan sampah. Yang namanya screen nyaring sampah ya harus ada penampungan sampahnya ya. Nah, saya kasih contoh ini ya. Ini ada di Bojong Soang ya. Di Bojong Soang ya. Mudah-mudahan saya masih berharap kalian sudah ya. Kalau nggak ada saya wajibkan gitu ya. Harus wajib ke sana ya sebelum lulus ya. Jadi jangan sampai nanti lulusannya real udah pernah ke Bojong Soang belum? Belum. Nah, itu sayang banget ya, karena Bojong Soang termasuk IPAL terbesar di Indonesia tuh. Kapasitasnya 80.000 meter kubik per hari tuh. Luas areanya 80 hektar. Ya, nggak ada IPAL segede selain di Bojong Soang. Jadi harus ke sana, ya. Nah, ini perhatiin ya. Di sini ada mechanical screen sebetulnya ya. Ini mechanical screen ini nih ya. Ini ya. Ini kemudian ini ya, ini mechanical screen ya. Ini mechanic screen ya, mechanical screen ya. Nah, ini ada conveyor tuh. Kalau kalian lihat ini ada conveyor ya. Nah, ini conveyor. Jadi si sampah ini ya, sampah ini dari sini, sampah dari sini akan masuk ke sini ya. Nah, kemudian conveyor itu bergerak dari sini ke sana tuh. Ini conveyornya di sini ya. Conveyor di sini masuk ke chopper, ke pengumpul di sini ya. Sebetulnya ini pemadat sebetulnya ya. Semacam compactor sebetulnya. Ya, walaupun nggak terlalu efektif jalannya ya. Kemudian nanti dari sini masuk conveyor kecil. Nah, di sini penampungan sampahnya. Ya, ini penampungan sampah ya. Ya. Maaf ya tulisannya jelek ya. Ini pakai drawing pad ya, hadiah dari ketua kakak. Baru belajar ya. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi itu ya. Nah, ini film ya. Sedikit gambaran ya. Nah, ya. Nah, kalau kita bicara bak pengumpul tadi, nah ini udah muncul di sini ya. Jadi bak pengumpul itu dari bawah kemudian dipompakan, masuklah ke dalam open channel ya. Ya. Ini ya. Ini ya, limbahnya masuk. Bentar ya, sabar ya. Jadi limbahnya masuk dari bawah tanah ya, pompakan ke atas. Nah, di sini ada screen. Nah, ini mechanical screen ya. Kalau dilihat ini adalah mechanical screen-nya ya. Jadi dia ini mechanical screen yang dia bergerak secara terus-menerus, secara pelan-pelan ya. Nah, lihat ya. Kelihatan bersih ya. Nah, kalau kelihatan bersih berarti bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia banyak sampahnya tuh ya. Nah, itu ya. Nah, ini bersih ya, berarti tanda-tanda bukan. Kalau lihat di belakangnya ya. Nah, ini ada conveyornya ya. Kalau kalian lihat belakangnya ini ya, itu ada conveyor tuh ya. Conveyor nanti bergerak
ya, dari sini bergerak terus. Nah, ini di sini ini adalah tempat sampahnya tuh, ya. Nah, ini tempat sampahnya ya. Ini ya tempat sampahnya ini ya. Mirip sama yang seperti di Bandung ya. Mirip dengan di Bandung ya. Tapi ini bukan di Bandung ya. Kalau Bandung kan tadi banyak banget sampahnya ya. Nah, ini kan bersih ya. Oke ya. Kurang lebih itu ya. Oke, nah ini kriteria desainnya. Kriteria desain untuk apa? Manual dan mekanik ya, secara manual dan mekanik ya. Saya merujuknya ke Kasim ya, ke Kasim ya, Kasim. Tapi apakah harus Kasim? Enggak ya. Jadi boleh saja ambil dari standar-standar, misalkan 10 state standar ya. Kita punya 10 state standar dari Amerika sebetulnya ya, boleh kita rujuk ya. Atau ngambil dari asosiasi yang lain ya, boleh. Ya, nah sebetulnya secara prosedur perencanaan harusnya kita merujuk dulu ke SNI, sebetulnya Standar Nasional Indonesia, ya, baru turunannya nanti ke pedoman. Kalau misalkan nggak ada yang versi Indonesia, kita boleh merujuk ke standar internasional, ya. Nah kalau misalkan standar internasional nggak ada, baru kita bisa ngambil ke literatur. Sebetulnya literatur itu sumber referensi standar desain yang terakhir sebetulnya ya. Kalau misalkan memang tidak punya standarnya, standar itu biasa dikeluarkan oleh lembaga khusus ya, misalkan SNI oleh BSN gitu ya, dan lainnya ya. Jadi ya, tapi ini karena kita belum punya, saya ambil dari literatur ya, bisa dari Kasim atau dari Metcalf ya, atau dari yang lainnya ya. Yang penting sebutkan sumbernya dari mana ya. Jadi boleh dari mana saja asalkan disebutkan. Jadi yang salah itu yang tidak menyebutkan ya. Nah, di sini ada apa saja? Ada kecepatan saluran penyaring, ada kecepatan melalui bar screen, ada head loss maksimumnya 0,8, kemiringan dari horizontal, lebar batangnya standarnya sekian, space-nya, kedalamannya. Nah, ini gimana cara makainya? Nanti kita belajar ya. Ada soalnya latihannya ya. Tipe batang ada persegi panjang ya. Nah, ini juga harus persegi panjang? Enggak juga ya. Jadi kalau dulu waktu saya ingat betul di PUPR, saya di challenge, gak usah nggak pakai pipa kecil-kecil itu. Oh boleh aja pak, sebetulnya nggak ada masalah ya dari sisi engineer ya. Karena kita lagi waktu itu bicaranya ipal-ipal skala kecil di daerah gitu ya, yang mungkin bagaimana caranya merancang yang dengan material lokal gitu ya, yang ada gitu, dan murah gitu ya. Oke ya. Oke ya, ini contohnya ya. Jadi ini contoh saluran screen-nya. Jadi air itu mengalir dari sini ya. Ya. Ini screen-nya manual ya. Nah, manual tuh ya gini, ini dari plat ya. Nah, plat sekian mili dijajarin ya. Nah, ya, air itu dari sana. Nah, nanti nyangkut-nyangkut ya si coarse materialnya atau sampahnya. Nanti dibersihin lah sama si mas ini ya. Nah, si mas ini kan dibersihin tuh. Nah, pakai ember ya, nggak apa-apa ya. Nanti kan ada bak pengumpulnya ya. Nah, nanti dibersihin secara manual ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, gimana tahapan perencanaannya ya? Ini prosedur cara sederhana merencanakan screen ya. Nah, apakah harus seperti ini? Saya selalu ingatkan tidak ya. Silakan kalian baca beberapa literatur. Tahapan perencanaan itu bisa, approach-nya bisa beda-beda ya. Jadi ini hanya salah satu cara ya. Logiknya sama persis ya. Tapi mulainya dari mana bisa beda-beda ya. Nah kalau ini saya coba pakai mana kursornya nih. Nah ini dia ya. Nah ini ya. Nah kita tahu persamaan kontinuitas ya. Jadi Ki D atau Ki sama dengan A kali V ya. Tahu ya? Nah, masih ingat ya? Nah, atau A sama dengan Ki dibagi V. A itu adalah luas. Luas itu adalah lebar kali kedalaman. Jangan lupa yang kita hitung itu adalah bukan lebar atau bukan kedalaman saluran, tapi kedalaman air. Karena yang dihitung itu yang potongan penampang airnya ya. Jadi D itu adalah ini ya. Kalau D saluran itu sudah ditambah freeboard. Jangan lupa itu ya. Jadi ada freeboardnya. Freeboard itu nanti pendekatannya beda lagi. Pendekatannya ya lebih ke risk ya, resiko. Misalkan ada luapan, biasanya kita ditambah 0,3 0,5 cm misalkan ya. Nah,
rasio antara depth dan width menurut kriteria desain itu adalah 1:5 ya. Misalkan itu ya. Ini standar kriteria desainnya ya. Ini kriteria desain ya. Nah, QD ini ya, QD debit, A itu luas cross section, VA velocity, W itu lebar, D itu kedalaman ya. Nah, kemudian head loss. Nah, head loss sudah belajar mekanika fluida kan? Head loss ini ya, satuannya apa? Satuannya apa? Meter ya. Satuannya meter ya. Beda beda head loss antara dua titik ya, antara titik B dan titik A gitu ya. Nah, persamaannya V kuadrat di titik B dikurang V kuadrat di titik A dibagi dengan 2G dikali 1/0,7 ya. Dapat dari mana? Nah, silakan dibaca lagi mekanika fluidanya ya. Saya nggak akan bahas detail itu ya. Oke, nah sekarang kita punya luas saluran tadi. Tapi gini, ini harus jelasinnya harus pelan-pelan ya. Mana kursornya? Hilang lagi. Bentar. Ini dia ya. Gini. Gimana cara nyajiinnya? Saya buat potongan dulu ya. Saya buat potongan. Ini saluran ya. Kemudian ini screen ya. Ini screen. Ini airnya, kedalaman air ya. Saya mohon maaf gambarnya jelek ya. Udah paling bagus ini sebetulnya. Ya. Nah ini ya, ini air ya. Nah, luas penampang itu tadi kita hitung adalah ini kan ya, sebelum screen ya, sebelum screen ini ya, berarti ini luasnya ya, ini kan luasnya ya, nah ini kan airnya ya, yang masuk screen ya. Nah sekarang AS itu apa? AS itu cross section ya, luas yang luas yang si screen ya, screen ini kan miring, nah kursornya hilang lagi, bentar, nah ini dia ya, ini kan screennya. Screennya itu kan miring, luasnya kan nggak sama dengan luas ini. Kalau ini adalah A channel, sorry saya lupa, AC ya, AC ya, hilang lagi, ini dia, oke ya, AC ini ya. Nah, penampangnya si screen ya ini ya, lihat ya, ini kan beda nih, karena dia miring kan posisinya ya, jadi dia beda tuh. Nah ini adalah AS ya. AS itu adalah AC dibagi sin theta. Theta itu apa? Theta itu sudutnya. Sudut dia miringnya. Berapa? Bapak. Ya. Saya mau nanya Pak, maaf mau bicara Bapak. Itu gak kalau apa-apa. ditegakin boleh gak ya Pak? Maksudnya memang harus mereng gitu Pak? Iya. Ini pertanyaannya bagus loh. Boleh nggak tegak? Boleh aja sebetulnya ya. Jadi boleh aja, tapi ya, biasanya kita kasih miring karena dia mengurangi gayanya ya. Karena kalau dia tegak ya, boleh aja ya, sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya. Nah ini kan tegak sebetulnya, ya. Ini kalau ini miring ya, jadi sebetulnya nggak masalah. Tapi biasanya kita buat miring salah satunya karena gaya airnya ya. Gaya airnya kemudian memberikan bidang yang lebih besar kepada aliran air sampah itu untuk tersaring gitu ya. Jadi bidangnya lebih besar sebetulnya. Ya, alasannya dua itu aja sebetulnya ya. Jadi pertanyaan bagus ya. Kalau mechanical bahkan banyak yang dia tegak ya. Di mechanical screen itu cukup banyak yang dia dirancang berdiri ya. Oke ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi AS itu ya. Nah, AS itu ini persamaannya ya. Ini persamaannya. Nah, udah selesai? Belum ya. Nah, kita butuh net area. Nah, net area itu apa? Ya, net area. Luas net area. Luas bersih screen. Jadi screen itu kan ada celah ini ya, ada besi-besinya ya. Nih besi-besinya ya. Saya ambilin 3 aja, 3 plat ya. Nah, kan begini nih. Nah, ini kan besi. Nih, ini besi ya, ini besi. Ini besi. Nah, air itu kan cuma masuk di sini. Ya, di celah ini nih. Air itu kan cuma masuk di celah-celah ini. Kita balik lagi ambil ini nih ya. Nah, ini kan luas saluran ini ya, yang luas saluran ini ya. Luas saluran ini ya. Ini kan terbuka lebar ya. Nah, sedangkan ini dia kehalang sama besi-besi ini nih, kehadiran besi-besi ini. Jadi
sebetulnya luas bukaan untuk air bisa masuk antara di sini di AC ini sama di ketika tepat ketika di screen itu tidak sama. Ya, apa ini Anet ini ya. Jadi Anet itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan AC. AC itu pasti lebih besar. Gitu. Oke. Nah, maka kita hitung persamaannya seperti apa. AS ya, ini AS ya dikali dengan S itu apa? Space ya. Space-nya ya, jarak antar bar. Ini nih. Ini nih. Ini nih. Saya bilang ini tuh kelihatan nggak ya? Kalau di papan tulis kan kelihatan ini gitu ya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Takutnya saya bilang ini tapi drawing padnya agak lambat. Nah ini ya. Ini S-nya ya. Kemudian T-bar. T-bar itu apa? Thickness-nya, si ketebalan si besinya. Ini nih. Ini T-nya. T-bar. Udah aja. Nah, dapat dari mana T-bar? Ya kalian sebagai engineer mau barnya yang berapa atau yang dikasih sama pabrikannya punya kriteria space-nya bukan segini, kalian kalkulasi, kalian bisa hitung tuh berapa, ya. Nah, kalau misalkan mau buat sendiri terpaksa kita harus hitung berapa jumlah barnya. Ini jumlah barnya, cara ngitungnya. Jadi yang kita cari adalah N dikali T bar, kita punya T bar, ya, kita punya S, ya, kita punya space-nya, kita punya lebar saluran. Kita bisa hitung berapa N. Udah. Bisa? Ada pertanyaan? Pak, maaf tadi ada agak nge-lag gitu, Pak. Yang saya mau nanya, yang AS itu berarti yang luas dari yang air yang ngalir masuk ya, Pak ya? Gimana? Kalau yang AS-nya itu, Pak, AS, Anet. Yang Anet? AS itu gimana, Pak? Kalau AS itu kan bidang miring si Bukan, Pak, maksud saya yang ini, Pak, yang di antara air yang masuk itu namanya apa tadi, Pak? Anet, bukaan bersihnya. Oh, Jadi kalau AS, mana kursornya? Ini dia. Kalau AS itu luas bidangnya si screen. Ya, karena screennya miring, maka luasnya pasti lebih luas dibandingkan dengan AC. Betul nggak? Setuju ya? Iya, Pak. Nah, ini kan tegak nih. Nah, ketika itu AC, sedangkan AS itu luas bidang si screen-nya karena dia dibuat miring dengan sudut tertentu, maka kita bisa hitung. AS dengan persamaan trigonometri ya, AC dibagi sin theta. Sin theta-nya itu adalah sudut miring dari si screen-nya gitu. Nah, Anet itu bukaan bersih. Ya, karena ada besi-besinya yang ngalangin. Nah, jadi logiknya apa? Logiknya ya. Mana kursornya? Ini dia. Nah, logiknya maka kalau misalkan saya kasih titik ini titik 1 ya, ini adalah titik 2, maka V1 itu pasti lebih kecil dari V2. Ya. A1 lebih besar dibandingin A2. Betul nggak? Kenapa? Masih ingat nggak persamaan kontinuitas tuh? Ya, kalau saya punya saluran mengecil tiba-tiba ya di titik 1, titik 2 ya, di sini A1 kali V1, di sini A2 kali V2, maka ketika luasnya di A2-nya lebih kecil, maka V-nya akan meningkat. Masih ingat ya persamaan kontinuitas ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Selesai, screen. Pak mau nanya, Boleh, apa? T-bar itu tadi jumlah barnya ya? Maksudnya jumlah Yang mana? yang paling bawah. Oh iya betul. N itu jumlah screennya. Entar mana kursor saya hilang lagi. Nah ini ya. N itu jumlah barnya. Ini nih. Jumlah bar tuh yang ini nih. 1, 2, 3. Kalau misalkan butuh 4, 5. Ada berapa batang si besinya tuh. Nah kalau misalkan saya balik lagi ke gambar tadi. Ini nih. Nih mana? Nih 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya sampai sini. Gitu. Bedanya dengan N dirumuskan tadi apa ya, Pak?
Nah, iya iya itu N maksudnya. Oh, ini kan ada NT, Ah, ah. berarti Oh, dibalik. yang mana maksudnya? Yang ini Pak, maaf aku ini ya. Ini N jumlah bar, T Hmm. itu ketebalan si besinya, ya. N itu sama, ya, jumlah barnya, ya. S itu adalah jarak antara barnya, W itu adalah lebar saluran. Nah, jadi kalau misalkan saya punya nilai T, saya punya nilai S, saya punya nilai W, maka saya bisa nyari nilai N. Betul? Oh, jadi kali apa ya yang pertama? Oh, N yang kali. pertama betul, N kali T, betul. Ya, Oke, ini kali ya. Oke, ada lagi?